Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im ala habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, muslimat, ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara-saudaraku semuanya yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini, pada malam yang berbahagia ini, kita bisa bersama-sama berkumpul dalam majelis ilmu, khususnya para pemuda yang biasanya malam minggu malam untuk apa biasanya? Ngopi. Nah, ngopi ini dipindah ning kene. Ganti. Bisa menyempatkan waktu dari maghrib sampai isya. Karena sejatinya duduk di majelis ilmu 1 jam dan ngopi 1 jam itu yang lebih ketoke cepet sing ndi, Pak? Tenan ya. Tenan nih. Ngaji 1 jam iku ndelok jam bolak-balik lho, gak adzan. Ya, tapi mudah-mudahan kita tidak demikian. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang kerasan di majelis ilmu, dan mudah-mudahan Allah berikan keistiqomahan kepada kita semuanya. Ma'asyiral muslimin, muslimat yang berbahagia, fa insyaallah malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita masih seputar adab kepada orang tua. Yang kita masuk pada poin yang kelima, yang pada pembahasan lalu kita sampaikan di antara bentuk berbuat baik kepada orang tua yaitu berkata dengan baik, lemah lembut, termasuk kalau bisa kita berkomunikasi dengan beliau dengan bahasa yang lebih sopan dan lebih santun. Bahkan kemarin kita sebutkan, jika memang harus, maka pelajarilah bahasa ibu kita, pelajarilah bahasa bapak-bapak kita. Kalau beliau orang Jawa, maka kita pelajari setidaknya bahasa Jawa. Kromo inggil ben gak nguku wae. Ya. Ini di Jawa, wallahu a'lam. Kalau di tempat lain kami belum tahu. Tapi kalau di Jawa, ya itu, orang tua akan lebih bungah, lebih senang. Bukan hanya orang tua kita, wong sing ngrungokno wae seneng kok. Orang lain yang dengar itu lo ikut adem ayem gitu. Wah, anake sapa masya Allah bahasane enak dirungokne. Putranya siapa?
Maka ini yang hendaknya kita lakukan. Kemudian di poin yang kelima, hendaknya seorang anak menyediakan makanan untuk kedua orang tuanya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, memberi makan orang tua termasuk bentuk birrul walidain, khususnya memberikan makanan yang terbaik dari hasil jerih payah kita. Kalau yang namanya orang tua nggak mungkin Pak mau minta kepada anak langsung itu, nggak mungkin. Meskipun lapar akan ditahan. Masih luwe itu diempet Pak yang namanya orang tua. Karena mereka nggak akan neko-neko, nggak akan yang aneh-aneh minta kepada anak. Minta belikan ini, minta belikan itu nggak akan. Tapi selayaknya seorang anak itu memahami, mengerti, bahkan kalau bahasa Indonesianya seorang anak itu harus peka dengan hal ini. Karena sekali lagi kita sadari atau tidak, wong tua itu nggak akan minta kepada anak sebisa mungkin, kecuali bener-bener kepepet. Tapi kalau makanan koyok-koyok nggak mungkin. Tapi kita sebagai anak seharusnya paham. Kita yang kepada istri pulang bawa oleh-oleh, kepada anak pulang bawa oleh-oleh makanan, maka cobalah ketika pulang datang ke ibu kita, orang tua kita, bawa tuh makanan kesukaan beliau. Bawa. Makanya ini pentingnya juga seorang anak mengenali lebih jauh, apa sih jadi makanan kesukaan ibu saya, apa makanan kesukaan bapak saya. Karena nggak mungkin orang tua akan ngomong, nak, mbok yo ibu ditumbasnya iki, nggak akan. Tapi ingat, memberi makanan kepada orang tua adalah salah satu bentuk birrul walidain. Maka belikan. Ojo malah teko ora nggawa apa-apa balik nggawa sembarang. Tapi jamaah sini nggak ada lah kayak gitu, nggak ada. Teko nang wong tua gak nggawa apa-apa, balik iku sepeda motor mburi bek ngarebek. Ya. Nah, ini biasanya, tapi jamaah sini nggak biasa kok. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pahami apa makanan kesukaan beliau. Kita bawakan itu meskipun nggak banyak, semringah Pak, seneng rasanya. Mendahulukan orang tua kita, bahkan sebelum diri kita, istri kita, anak kita gitu loh. Tapi kan kebalikannya, kepada orang tua kadang lupa. Tidakkah kita ingat bahwasanya orang tua sing jenenge wong tua itu rela Pak nggak makan demi anak, rela makan yang terakhir, ditakoni wis parek padahal ya luwe. Itu orang tua. Maka inilah seharusnya seorang anak ya memahami hal ini. Maka ketika orang tua kita ya khususnya kondisinya sudah sepuh ya, bawakan makanan untuk mereka. Berbuat baiklah pada mereka. Ingatlah bagaimana jerih payah mereka. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dahulukan orang tua kita daripada diri kita. Ya, dahulukan beliau. Sungguh kebaktian kita pada ibu bapak kita. Kita mendahulukan mereka, memberi makan mereka, ya, mendahulukan daripada diri kita, banyak keutamaannya. Bukankah kita pernah mendengar kisah ya 3 orang yang terkurung yang di dalam gua itu, salah satu ya wasilah, salah satu tawasulnya yang beliau sampaikan adalah dia memberikan makan kepada orang tuanya, mendahulukan orang tuanya daripada dirinya sendiri. Silakan nanti dibuka ya. Di antara yang beliau ucapkan ya,
Allahumma kana li abawani syaikhani kabirani. Ya Allah, aku mempunyai dua orang tua yang sudah sangat sepuh. Wa kuntu la aghbiku qablahuma ahlan walan malan. Dan kata beliau, dan aku tidak pernah, ya kata beliau, aku ini nggak pernah, dulu aku tidak pernah memberi minum susu kepada siapapun sebelum keduanya. Aku lebih mendahulukan mereka berdua daripada keluargaku, termasuk budakku. Ini beliau. Dan inilah salah satu yang beliau jadikan sebagai tawasulnya. Akhirnya terbuka sedikit tuh. Maka sebagai seorang anak juga memperhatikan perkara ini. Dahulukanlah orang tua kita. Bahkan sebelum diri kita, sebagaimana kita atau orang tua kita dulu mendahulukan kita sebelum dirinya. Bahkan mereka rela istilahnya menggadaikan kebahagiaannya demi kebahagiaan anak-anaknya. Rela makan seadanya biar anaknya kenyang. Itu orang tua. Maka khususnya ketika orang tua kita sudah sepuh, berikan makan kepada mereka. Berikan yang terbaik kepada mereka. Jangan sampai kita beri mereka dari barang-barang yang haram. Titik sing halal itu lebih baik daripada banyak tapi haram. Disebutkan ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah dalam Majmu' al-Fatawa, wal qalilu minal halal yubarak fihi. Sedikit dari yang halal itu lebih membawa keberkahan di dalamnya. Wal haramul katsir yadhhabu wa yamhaquhullahu ta'ala. Adapun sesuatu yang haram meskipun jumlahnya banyak, maka akan cepat hilang dan Allah akan menghancurkannya. Ini juga menjadi rambu-rambu bagi kita dalam mencari nafkah. Ojo gurburu okeh, tapi carilah yang halal. Syukur-syukur yo okeh yo halal. Tapi yang kita utamakan adalah halalnya terlebih dahulu. Makanya Umar pernah mengatakan, jangan berjualan di pasarku sebelum ngerti ilmu dalam masalah jual beli. Biar tahu mana yang halal, mana yang haram. Kita banyak mendengarkan nasihat dari guru-guru kita, bagaimana dampak makanan haram ketika masuk ke tubuh kita, masuk ke keluarga kita. Naudzubillah. Maka sekali lagi berikan makanan yang terbaik kepada orang tua kita, dan yang paling kita ingat juga, berikanlah dengan cara yang terbaik. Berikanlah dengan cara yang terbaik. Bahkan ma'asyiral muslimin, ketika mereka sudah sepuh, kalau perlu suapi-suapilah dengan cara yang terbaik. Karena manusia itu kondisi sepuhnya kita tidak tahu. Ada yang Masya Allah sampai usia 85 isek seger. Ada yang usia 65 sudah di atas kasur. Macem-macem. Apalagi zaman sekarang. Kalau kita lihat sekarang koyo-koyo zaman mbah-mbah kita dulu, penyakit itu nggak macem-macem gitu loh. Paling go loro untuk kono obat ning toko sebelah mari, Pak. Itu sekarang subhanallah sembarang enek. Mulai dari diabetes, apa nih? Kolesterol, apalagi darah tinggi, asam urat, ya mulai sing enom sampai sing tua iki kena gitu loh. Kalau dulu kan kayaknya penyakit-penyakit gini untuk yang sepuh-sepuh, sekarang yang muda juga kena gitu loh. Ini saat ini gitu loh. Makanya nggak menjamin. Ya, maka sekali lagi, jika orang tua kita kondisinya sudah di atas ranjang,
berikanlah pelayanan yang terbaik, berikanlah makanan yang terbaik, berikanlah dengan cara yang terbaik. Sebagaimana orang tua kita itu nggak pernah perhitungan dalam masalah makan kepada anaknya. Enek Pak. Ketika beliau memiliki anak bayi, nggak pernah ada cerita orang tua akan pikir-pikir harganya berapa, nggak dipikir, itu belakang. Ya. Itu orang tua. Tapi kadang anak untuk orang tuanya pikir-pikir, waduh iki regane sakmene, iki sakmene, iki sakmene. Ini anak gitu loh. Tapi orang tua nggak ada yang perhitungan kepada anak, tapi anak sering perhitungan kepada orang tua. Inilah realitanya. Padahal sekali lagi memberi makan orang tua adalah salah satu bentuk birrul walidain. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ya, berikanlah sekali lagi yang terbaik kepada orang tua kita, meskipun nanti ketika sepuh, ketika kita memberi makanan yang terbaik itu butuh kesabaran. Karena ketika orang tua kita sudah sepuh itu kadang pinginnya yo macem-macem, tapi kalau dokter nggak oleh, sama dokter dilarang, maka jelaskanlah dengan lemah lembut. Ya, saya pernah teringat ya, mbah kami sendiri dulu sama dokter nggak boleh ini dan ini. Tapi katanya sepuh, wong wis tuwa kon njaluk ngene enggak oleh. Maka jelaskan dengan lemah lembut, jelaskan pada beliau. Yang terbaik bukan berarti yang terenak, bukan. Tapi yang terbaik untuk kesehatannya, terbaik untuk kondisinya juga. Makanya tadi kita sebutkan hendaknya anak itu memahami orang tuanya. Memahami apa yang dibutuhkan oleh orang tua, sebagaimana orang tua dulu memahami anak-anaknya. Apa yang dibutuhkan oleh anak usia sekian bulan itu benar-benar dipahami, diilmui, bahkan tanya kepada bidan. Demi apa? Demi yang terbaik untuk anak-anaknya. Maka anak juga demikian, tanyakan pada orang yang ahli untuk yang terbaik, memberikan yang terbaik untuk orang tua kita. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Makanya untuk bapak-bapak atau mas-mas yang belum nikah, kalau nyari pasangan itu ya, yang bisa memahami, yang mau diajak berbakti pada orang tua. Ini yang hendaknya dilakukan. Kemudian kita lanjut poin berikutnya. Poin yang keenam. Meminta izin kepada orang tua ketika akan berjihad atau pergi untuk urusan yang lain. Urusan jihad itu loh kon izin, apalagi urusan yang lain. Pemikiran orang tua itu berbeda dengan anak, Pak. Anak itu kok budal-budal, tapi orang tua ketika anak berangkat itu kepikiran di jalan bagaimana, sudah sampai lokasi atau belum, perjalanannya bagaimana, itu orang tua. Tapi pikirannya anak enggak gitu loh. Kadang kita jumpai, kami pernah mendapati sebuah kisah, ada anak ini yang pamitnya ke tempat A, tiba ke tempat B, qadarullah kecelakaan. Ya wong tuane kaget, loh anakku enggak rono gitu loh. Maka sekali lagi izin pada orang tua. Jihad yang merupakan amalan yang paling utama gitu, itu saja kita loh disuruh izin. Karena kalau kita membuka hadis baginda Rasulullah, di antara amalan yang utama dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita lihat dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, beliau berkata, Sa'altun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku bertanya pada baginda Rasulullah, Ayyul amali ahabbu ilallah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Qala as-salatu ala waqtiha, salat tepat waktu. Salat tepat waktu.
Qultu summa ayu, kemudian apa? Qala birrul walidaini. Qultu summa ayu, kemudian apa lagi? Qala al jihadu fi sabilillah. Lihat secara urutan gitu loh. Maka sekali lagi untuk perkara jihad saja kita diperintahkan untuk izin kepada orang tua. Dan termasuk urusan-urusan yang lain, mau perjalanan, setidaknya kalau kita izin pada orang tua, ada doa orang tua yang dipanjatkan kepada Allah untuk kita. Dan kita tahu di antara doa yang tidak tertolak adalah doa orang tua untuk anak. Dakwatul walid liwalidi, doa orang tua untuk anaknya, doa-doa mustajab. Mesti orang tua akan doakan moga-moga selamat sampai tujuan, diberikan kemudahan. Masya Allah, bukankah ini yang kita harapkan? Sungguh di antara keberhasilan seorang anak ada doa dan tirakatnya orang tua, kalau kata orang Jawa. Orang tua doa di waktu tahajud, berdoa untuk anak. Maka ketika kita mau berangkat, pamit sama orang tua. Sekalipun kita sudah menikah, jangan kemudian setelah menikah wis koyo-koyo ganti wong tua gitu loh. Kadang-kadang ini terjadi di antara kaum muslimin. Nek wis mari nikah koyo-koyo wis ganti wong tua. Pamit itu hanya bagi anak-anak kecil yang mau berangkat sekolah koyo-koyo. Hati rekreasi gitu. Kita yang sudah menikah seolah-olah tidak terkena syariat ini. Padahal ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, sungguh pamitnya kita kepada orang tua kita akan ada doa dari orang tua kita, kedua orang tua kita, lisan mereka tidak berhenti untuk mendoakan keselamatan untuk kita, mendoakan untuk keberhasilan dan kesuksesan kita. Maka pamitlah, izin pada orang tua kita. Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, dia berkata, seorang mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu dia meminta izin kepadanya untuk berjihad. Maka beliau bersabda, ahayyun walidaka, apakah orang tuamu masih hidup? Qala na'am, iya masih hidup. Qala fa fihi ma fajahid, datangilah keduanya dan berjihadlah dengan berbakti kepadanya. Imam An-Nawawi mengatakan apa? Bahwa hadis ini menjadi dalil akan agungnya bakti pada orang tua, dan berbakti kepada orang tua lebih utama dibandingkan jihad, kata Imam An-Nawawi. Ini kata beliau. Banyak hadis-hadis yang semisal dengan ini ya, diriwayatkan ya, dalam hadis yang lain dari Imam Ahmad ya, di mana ata rajulun, datang seorang laki-laki, faqal, dan mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni jitu uridul jihad ma'ak, ya Rasul, aku datang kepadamu dan aku ingin berjihad bersamamu. Ya, aku datang ke sini ya Rasulullah untuk jihad bersamamu. Apa kata Rasulullah? Beliau mengatakan, atau orang tadi masih mengatakan, saya datang ke sini untuk jihad bersama Anda. Saya datang ke sini dalam keadaan orang tua saya menangis. Qala, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Farji, kembali ilaihima, kembali pada keduanya. Fa'adhikhuma kama abkaitahuma, buatlah mereka tersenyum sebagaimana kau telah membuat mereka menangis. Bali, oh, padahal untuk jihad loh Pak, padahal untuk jihad. Makanya kadang-kadang mohon maaf, anak zaman sekarang dikandani wong tua itu kadang-kadang ikulah zaman semono, zaman lawas Bu. Apa susahnya sih, dengarkan dulu. Apa susahnya untuk mendengarkan nasihat orang tua? Wong tua orang mari ngomong,
wis pirang-pirang kecap. Naudzubillah. Ini saat ini, ya, yang mau sahabat Nabi ini datang kepada Nabi untuk berjihad, tapi orang tuanya nangis. Jangan gitu. Nabi nyuruh sahabatnya, kembalilah kepada kedua orang tuamu, buatlah mereka tersenyum kembali. Tapi coba Pak lihat zaman saat ini, naudzubillah. Anak pengen jutuku enmek iku lho, sampai subhanallah. Omai wong tua apa? Diapakan itu namanya? Dirusak gara-gara njaluk sepeda motor nggak dituruti, gara-gara njaluk iPhone nggak dituruti gitu lah. Naudzubillah. Membuat orang tua menangis. Ingat bahwasanya membuat orang tua menangis adalah bentuk uququl walidain, durhaka pada orang tua. Makanya kadang-kadang ceritane wong biyen iku luar biasa ya, wong biyen anake oke-oke, Pak. Leres nggih? Kalau anaknya orang zaman sekarang dua anak lebih baik kan gitu. Sekarang gitu nggih. 2 anak cukup apa 2 anak lebih baik? Sing pundi? Kalau anak emang biyen kan oke toh, Pak. Banyak 10, 12 gitu, Masya Allah. Sehingga ketika satu anak ingin ibaratnya berontak, aku tak minggat. Wah, minggat toh dulurmu sih oke gitu. Biyen gitu loh. Saiki subhanallah. Wong tua iku wedi karo anak gitu loh. Zaman minggat toh dulurmu isih oke. Iku wis keder lho anak ngene iki. Iya, balik gak situ iki. Ya. Tapi sekarang orang tua kadang takut dengan anak. Naudzubillah. Sekali lagi, membuat orang tua menangis dilarang. Bahkan untuk jihad disuruh kembali. Kembalilah, buatlah mereka ya tertawa sebagaimana engkau telah membuatnya menangis. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dan banyak lagi hadis-hadis semisal dengan ini. Artinya apa? Sejatinya berbuat baik pada orang tua itu adalah bagian jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika antum semuanya, panjenengan semuanya ya mau pengen punya cita-cita, wah pengen kerja ning kono koyo pena, wong tua gak ngizini, udahlah bismillah, ikhtiarkan kerja di tempat yang orang tua izinkan, itu nggak apa-apa. Allah yang telah mengatur semuanya. Allah yang telah mengatur. Engkau yang berangkat belum tentu rezekimu di sana gitu. Tapi orang tuamu itu adalah pintu surga yang paling tengah. Apa kata Nabi? Jika engkau mau, ya silakan abaikan. Kalau mau, silakan dijaga. Karena itu pintu surga kita yang paling tengah. Maka ketika orang tua nasihati, ya kita pengen kerja di sana koyo gajine gede, orang tua wis jangan ning omah wae, kerja ning omah. Wong yo oke. Bismillah kerja di rumah. Ikhtiarkan. Usaha. Doa orang tua itu luar biasa. Sekali lagi di balik kesuksesan anak itu ada doa orang tua. Banyak kisah-kisah demikian. Ya, doa orang tua itu diantara faktornya. Jangan sampai karena menuruti konco, ego ya. Jangan sampai. Orang tua lebih berhak untuk diikuti daripada orang lain. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Jadi kalau mau berangkat kemana, izinlah dulu pada orang tua. Enggak ada susahnya kok izin. Setidaknya doa orang tua akan terus mengalir untuk kita. Keselamatan. Mudah-mudahan diberikan kelancaran. Itu doanya orang tua. Doa-doa kebaikan yang terus diucapkan oleh beliau. Dan yakinlah
Akan hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya doa yang tidak tertolak adalah doa orang tua kepada anak-anaknya. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan poin yang ke-7. Di antara adab kepada orang tua adalah memberikan harta kepada orang tua menurut jumlah yang mereka inginkan. Ki abot apa berat iki? Memberikan harta kepada orang tua menurut jumlah yang mereka inginkan. Berat apa abot? Waduh, wis gaji gak sepiro, ya wong tua njaluk bisa. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ingat ya hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amr bin Shu'aib ya, dari beliau, dari bapaknya, dari kakeknya, ia berkata, ada nih seorang mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau mengatakan, aku punya harta dan anak. Namun orang tuaku membutuhkan hartaku. Apa kata Rasulullah? Anta wa maluka liwalidika. Engkau dan hartamu itu milik orang tuamu. Kita nggak akan bisa seperti ini kok Pak tanpa kedua orang tua kita. Tentunya dengan izin Allah. Tapi kita bisa seperti ini hasil perjuangan orang tua kita. Kita bisa kuliah, kita bisa kerja, kita bisa sampai di posisi ini di antara faktor karena perjuangan kedua orang tua kita. Bukan semata-mata karena kehebatan kita, tidak. Ini adalah berkat ya, tentunya ya dari Allah dan perjuangan orang tua kita. Maka anta wa maluka liwalidika, kamu dan hartamu itu milik orang tuamu. Dan nek wong tua itu nggak mungkin kok Pak njaluk donyone anak, nggak mungkin. Ya. Kembali lagi disinilah anak harus peka kebutuhan orang tua. Kadang anak itu macak gak ngerti. Apa macak gak ngerti? Yes ngono kuwi lah. Apalagi kalau antum semuanya, panjenengan semuanya ya, anak pertama isih duwe adik, wong tuane wis rada sepuh, coba. Wong tua gak njaluk iku wis dienguk ngono lho. Dihitung-hitung dhewe, oh bapak kerja niki gajine sakmene, adik sekolah iki butuh. Kurang iki. Tapi kan nggak mungkin wong tua ate njaluk ning anak. Nggak mungkin Pak, mbah piye digelno utang-utangan wong liya. Wong tua iku luweh milih utang ning wong liya timbang utang ning anak. Kenapa? Karena anak iku kurang peka. Padahal anta wa maluka liwalidika, kamu dan hartamu itu milik orang tuamu. Maka jadilah anak yang peka kepada kebutuhan orang tua. Ya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dan hadis ini mengingatkan kita agar tidak bersifat bakhil, medit karo wong tua, pitungan karo wong tua. Apa perhitungan itu ya? Dihitung, waduh iku duwe sakmene ge wong tua lak kelong kok. Sebaik-baik pemberian adalah pemberian, termasuk pemberian anak kepada orang tua. Mau berikan pada orang lain ini dan itu, padahal orang tua butuh gitu loh. Dan hadis ini menunjukkan bolehnya orang tua mengambil harta anaknya jika memang membutuhkan. Tapi ada dua syarat yang harus diingat. Ya, orang tua boleh mengambil harta anaknya jika memang membutuhkan dan jika memenuhi dua syarat. Syarat yang pertama, tidak menghabiskan harta dan tidak memudaratkan anak. Ya, tidak menghabiskan hartanya anak dan tidak memudaratkan anak. Juga bukan mengambil yang jadi kebutuhan pentingnya seorang anak sehingga anak ini menjadi susah. Yang kedua,
Tidak boleh mengambil harta tersebut dengan tujuan memberikan pada yang lain. Memang dibutuhkan untuk kebutuhannya. Ini syaratnya, dua hal ini. Jika memang orang tua itu untuk dirinya dan memang butuh, ambil. Tapi ning Indonesia nih anak rodok apa ya? Kayak beberapa waktu lo kasus anak ya mempolisikan orang tua. Naudzubillah. Kok ya enek gitu loh. Padahal nih hitung-hitungan wong tuane gelem ngitung iki ya nggak ada yang mampu dibuat membayar ya. Sebanyak apapun harta tidak mampu membayar ya, pengajaran atau ibaratnya bentuk kasih sayang orang tua kepada anak. Gak akan mampu. Tapi ya itulah, inilah pentingnya juga ibu-ibu, bapak-bapak mendidik dan mengajari anak dengan baik. Terlebih di zaman ini, naudzubillah, zaman ini sudah luar biasa ya. Anak-anak itu kalau dipanggil orang tua juga kadang-kadang perlu berkali-kali, gak cukup sekali. Jarang anak zaman sekarang dipanggil sekali langsung berangkat. Maka berusahalah ya untuk menjadikan anak-anak kita anak-anak yang soleh dan solihah. Kemudian poin yang ke-8, membuat mereka ridho dengan berbuat baik kepada orang yang beliau berdua cintai. Selalu buat orang tua kita itu ridho, seneng. Buat orang tua kita itu bahagia, Pak. Tentunya dengan bakti kita kepada mereka. Karena sejatinya membuat orang tua seneng itu ya ibadah. Nyenengne wong tua, jane nyenengne wong tua iku lak angel apa gampang to, Pak jane? Nyenengne wong tua iku gampang apa angel? Piye? Iki pertanyaan, nyenengne wong tua iku gampang apa angel? Carane? Lha lak wong tua kabeh ta. Nyenengne wong tua iku gampang apa angel? Pripun? Carane? Hah? Manut nomor loro. Siji manut, heeh. Lah kan kabeh pengen nyenengne wong tua to. Saiki do dibahas bareng-bareng. Piye to carane nyenengne wong tua iku siji manut, heeh. Membuat mereka ridho, nomor loro. Apa? Ora sambatan. Tenan ah. Loh jenengan kok ragu tuh. Oh dijak bareng-bareng piye to carane nyenengne wong tua iku gitu lah. Gawakne putu Pak lak seneng. Leres mboten? Bener nggih? Nek ana putu jenengan wis dilalekno karo wong tua. Sing disayang duduk. Nah, berarti cara nyenengne wong tua nomor loro apa? Ah, makane sing rung rapi-rapi endang. Iku nyenengne wong tua iki lho. Leres nggih? Mangkel tono iki mbah-mbah ngoten iki lho. Nek ana putu lak seneng bungae luar biasa, masyaallah. Wis to Mas yo gak kuat gendong ku pengen gendong, leres mboten? Ah, ngono lah. Kan sing rung rapi-rapi ki ndang. Ben iso nyenengne wong tua. Wallahu taala a'lam. Kita lanjutkan lagi pertemuan berikutnya. Masih 2 ya. Ben nyenengne wong tua nomor 1 napa wau? Manut, nomor loro gawakne. Ah, aku tak lirik jama ujung. Masya Allah. Sing sak bujang. Ning ngarep ku lak wis aman ta wis. Wis gak bujang kabeh to. Alhamdulillah. Sisih kiwa? Sisa tengen. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya mudah-mudahan segera bisa membahagiakan orang tuanya dengan jalan gawakne putu. Alhamdulillah.
Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.